Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik In-Depth Insight Gathering. Kita akan membahas bagaimana kita dapat mengumpulkan informasi dari end user secara mendalam, meliputi survei, interview, analisa user journey, hingga menyimpulkan masalah end user yang valid. Materi ini akan membantu Anda dalam memahami bagaimana pengumpulan informasi untuk menemukan permasalahan end user sesungguhnya, hingga dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan mempelajari modul ini, maka Anda diharapkan dapat melakukan metode pengumpulan informasi hingga menyimpulkan hasil pengumpulan informasi tersebut dengan terarah dan efektif dalam riset UX Anda. Pertama, kita akan membahas tentang metode pengumpulan data informasi menggunakan kuesioner. Untuk merancang kuesioner dengan baik, pertama, researcher harus membuat kuesioner berdasarkan tujuan penelitian. Maka dari itu, sebelum merancang kuesioner, penting bagi researcher untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin disampaikan dengan penelitiannya. Tujuan tersebut akan mempengaruhi jawaban akan wawasan yang ingin researcher dapatkan. Hal ini akan membantu researcher untuk membuat pertanyaan yang relevan dan terfokus. Selanjutnya, pertanyaan yang dibuat dalam kuesioner harus bersifat sederhana dan terfokus. Hindari membuat terlalu banyak pertanyaan atau menyertakan pernyataan yang tidak relevan yang dapat menyebabkan kelelahan pada peserta. Buatlah kuesioner yang ringkas dan terfokus pada tujuan penelitian. Untuk mempermudah responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner, maka kuesioner harus menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Hindari untuk menggunakan istilah atau terminologi teknis yang dapat membingungkan peserta. Selanjutnya, penggunaan open-ended question juga merupakan hal yang penting. Open-ended question adalah pertanyaan yang meminta responden untuk memberikan jawaban mereka dengan kata-kata mereka sendiri, tanpa adanya batasan atau opsi jawaban yang telah ditentukan. Pertanyaan semacam ini memungkinkan responden untuk memberikan informasi secara detail dan memungkinkan peneliti untuk memahami lebih banyak tentang perspektif dan pengalaman mereka. Open-ended question diberikan untuk mendapatkan data kualitatif yang kaya. Contoh pertanyaan dari open-ended question adalah, apa yang Anda pikirkan tentang desain situs web ini? Atau, beritahu kami tentang pengalaman Anda dalam menggunakan aplikasi ini. Kuesioner juga harus memiliki close-ended question. Close-ended question adalah jenis pertanyaan di mana responden harus memilih jawaban dari pilihan yang telah disediakan. Contoh dari close-ended question meliputi pilihan ganda, skala, dan lainnya. Pertanyaan ini biasanya dirancang untuk menghasilkan data kuantitatif dan memberikan data terstruktur yang dapat digunakan untuk analisis statistik. Contoh dari close-ended question adalah, dari skala 1 sampai 5, bagaimana kemudahan akses fasilitas kesehatan mental bagi masyarakat Indonesia menurut Anda? Dengan opsi jawaban berupa skala 1 sampai 5, di mana 1 akan mengindikasikan sangat sulit diakses dan 5 mengindikasikan sangat mudah diakses. Setelah selesai melakukan perancangan kuesioner dalam user experience research, researcher sebaiknya melakukan uji coba kuesioner sebelum dilakukan studi sebenarnya. Dalam uji coba kuesioner, researcher dapat melibatkan sekelompok kecil peserta sebagai sampel. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah potensial pada kuesioner sebelum digunakan dalam studi yang lebih besar.
Dalam uji coba kuesioner, researcher dapat melihat seberapa baik pertanyaan yang diajukan dapat dipahami oleh peserta dan seberapa mudah untuk dijawab dan apakah pertanyaan yang ambigu atau membingungkan. Hal ini dapat membantu researcher dalam memperbaiki kuesioner sebelum digunakan dalam studi yang sebenarnya. Selain itu, uji coba kuesioner juga dapat membantu researcher dalam mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh peserta untuk menjawab kuesioner. Dalam uji coba kuesioner, researcher dapat mengamati seberapa lama peserta memerlukan waktu untuk menjawab setiap pertanyaan dan juga keseluruhan kuesioner. Hal ini dapat membantu researcher dalam menemukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk studi sebenarnya, sehingga dapat disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Selanjutnya, uji coba kuesioner juga dapat membantu researcher dalam memastikan bahwa kuesioner tidak memiliki bias yang tidak disadari sebelumnya. Dalam uji coba kuesioner, researcher dapat mengamati apakah pertanyaan yang diajukan cenderung mengarah pada jawaban tertentu atau memiliki pandangan tertentu. Hal ini dapat membantu researcher dalam memperbaiki kuesioner untuk menghindari bias dan memastikan bahwa kuesioner memberikan hasil yang objektif dan dapat diandalkan. Sekarang, mari kita membahas metode pengumpulan informasi selanjutnya, yaitu interview. Sama seperti kuesioner, ada pun beberapa cara untuk melaksanakan interview secara baik dan efektif. Pertama, researcher harus melakukan perencanaan terhadap interview yang dilaksanakan. Hal pertama yang harus disiapkan adalah narasumber atau peserta wawancara. Untuk mendapatkan informasi yang tepat, maka researcher harus melakukan interview terhadap seluruh stakeholder yang nantinya akan berkontribusi atau menerima impact dari produk. Stakeholder yang sudah pasti akan melakukan interview adalah end user. Namun sebenarnya stakeholder dapat lebih dari end user. Contohnya, pemilik bisnis, investor project, dan stakeholder lainnya. Dalam beberapa research, untuk membangun kepercayaan partisipan terhadap researcher, alangkah baiknya apabila researcher menyatakan pernyataan baik secara lisan maupun tertulis bahwa informasi yang diberikan oleh narasumber tidak akan dipersebarluaskan dan hanya digunakan untuk kepentingan research saja. Setelah researcher telah melakukan kesepakatan untuk melakukan interview dengan calon peserta, maka langkah selanjutnya, researcher harus menentukan lokasi dan waktu untuk melakukan interview. Selanjutnya, perancangan pertanyaan wawancara juga sangat mempengaruhi kualitas informasi yang akan didapatkan. Pertanyaan interview harus dibuat berdasarkan research objektif. Sama seperti kuesioner, pertanyaan interview harus bersifat mudah dimengerti agar peserta interview dapat menjawab pertanyaan dengan lebih mudah. Setelah melakukan perencanaan secara matang, interview dapat dilaksanakan. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan interview, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh researcher. Yang pertama adalah membangun suasana yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalkan membuat suasana ruangan yang nyaman, melakukan sapaan dengan ramah, dan lainnya. Saat pertanyaan interview telah dimulai, tugas researcher adalah mendengarkan seluruh jawaban peserta secara aktif. Researcher harus memperhatikan dan mencatat seluruh jawaban partisipan dan menanyakan pertanyaan lanjutan untuk menjelaskan dan memperluas jawaban mereka. Terakhir, pada setiap pertanyaan, researcher harus melakukan validasi kembali. Hal ini dapat dilakukan dengan meringkas poin-poin penting yang disampaikan oleh partisipan dan meminta validasi untuk memastikan bahwa researcher telah memahaminya dengan benar dan baik.
Selanjutnya, kita akan membahas analisa user journey. Melalui hasil interview dan kuesioner, researcher dapat mengetahui letak pain point dan gain point yang pengguna alami dalam proses yang sedang diteliti oleh researcher. Salah satu tools yang dapat membantu researcher untuk memetakan perjalanan target user adalah user journey. Analisis user journey adalah suatu metode dalam user experience research yang digunakan untuk memahami pengalaman pengguna secara keseluruhan dalam menggunakan produk atau layanan atau proses tradisional yang tengah mereka implementasikan. User journey sendiri merajuk pada rangkaian interaksi pengguna dengan produk atau layanan, mulai dari awal hingga akhir, termasuk juga interaksi dengan berbagai touchpoint yang ada. Analisis user journey dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan peluang pengembangan produk atau proses manual dari perspektif pengguna. Dalam melakukan analisis user journey, tahap awal yang harus dilakukan adalah membuat peta user journey. Peta ini biasanya berupa diagram yang menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan oleh pengguna dalam menggunakan produk atau layanan, lengkap juga dengan touchpoint yang terkait. Touchpoint dapat berupa website, aplikasi, email, atau interaksi langsung dalam proses yang mereka jalankan. Setelah peta user journey dibuat, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah atau peluang pengembangan yang terdapat pada setiap tahapan user journey. Salah satu manfaat utama dari analisis user journey adalah dapat membantu researcher untuk memahami pengalaman pengguna secara holistik, termasuk juga bagaimana pengguna berinteraksi dengan berbagai touchpoint yang ada. Hal ini dapat membantu researcher untuk mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dihadapi pengguna dalam menggunakan produk atau layanan atau proses manual dan juga memperbaikinya agar pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Selain itu, analisis user journey juga dapat membantu researcher dalam mengembangkan strategi dan fitur-fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. User journey akan lebih baik apabila dibuat dengan berbagai macam skenario pengguna. Dari beberapa analisis user journey yang dibuat, maka researcher bukan hanya melihat permasalahan dari satu sisi perspektif saja, namun juga dari beberapa target user. Setelah mendefinisikan perjalanan berbagai jenis pengguna secara holistik pada user journey, researcher dapat melakukan problem validation dengan mendaftarkan seluruh problem yang ada dan juga melakukan pengecekan jenis user apa saja yang cenderung mengalami permasalahan tersebut. Dengan meringkas permasalahan yang ada dengan cara ini, researcher dapat mengetahui level probabilitas user dalam mengalami setiap permasalahan yang mungkin muncul. Pembahasan problem validation tadi menutup pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di modul selanjutnya. Saya Lisa, pamit undur diri. Terima kasih.